Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alaksat, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Darmadas. Di sini saya akan membacakan sebuah materi tentang pemaknaan visual atau semiotika. Semiotika menurut Berger tahun 2000 memiliki dua tokoh, yaitu Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913 dan Charles Sanders Peirce dari tahun 1839 sampai tahun 1914. Keduanya mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Saussure tinggal di Eropa dan Peirce tinggal di Amerika Serikat. Latar belakang Saussure adalah linguistik dan Peirce adalah filsafat. Ilmu yang dikembangkan Saussure disebut semiologi, yang didasari perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama berfungsi sebagai tanda. Di belakangnya harus ada sistem pembedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. Di mana ada tanda, di sana ada sistem. Semiotika dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sematik, berkenan dengan makna dan konsep. Yang kedua pragmatik, berkenan dengan teknis dan praktis. Yang ketiga sintaktik, berkenan dengan keterpaduan dan keseragaman. Sematik berasal dari kata semanien dalam bahasa Yunani yang berarti maksud dan peneliti. Dalam komunikasi visual, kata ini dapat dipahami sebagai peneliti dan menganalisis makna dalam visual tertentu. Visualisasi sebuah image merupakan simbol dari sebuah makna. Dari segi makna, ada dua aspek dalam visual image. Yang pertama, aspek universal, bahwa suatu tanda atau simbol itu bisa diterima oleh setiap orang secara luas. Yang kedua, pada lingkup tertentu, bahwa suatu tanda atau simbol itu hanya bisa dipahami dalam konteks kebudayaan tertentu. Sematik simbolik, suatu simbolisasi yang memiliki makna atau pesan tertentu. Oleh karena itu, biasanya bekerja dengan dua kemungkinan. Yang pertama yaitu denotatif, leksikal, makna yang sesungguhnya konkret, jelas atau tersurat. Yang kedua yaitu konotatif, bermakna struktural, bersifat tambahan, abstrak, ataupun tersirat. Pemaknaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama first order communication event, saya berasal dari Allah. Yang kedua yaitu second order communication event, adalah representasi simbolik dan interpretasi kita. Sematik juga mengenal istilah asosiasi dan sintetasi. Beberapa konsep penyampaian visual. Yang pertama yaitu sematik metafora atau metamorfosis ataupun transformasi. Yang kedua yaitu sematik kontradiksi. Yang ketiga sematik kombinasi. Pragmatik yaitu hubungan fungsional yang berkenaan dengan teknis dan praktis, material atau bahan yang digunakan, serta efisiensi yang menyangkut ukuran bahan, warna yang digunakan maupun teknik produksi. Beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan. Yang pertama kegunaan, yang kedua kemudahan, yang ketiga keamanan, yang keempat kenyamanan. Sintaktik. Sintaktik berarti mengatur, mendisiplinkan. Dalam komunikasi grafis sering disebut juga dengan konsistensi atau benang merah. Kajian ilmiah semiotika. Yang pertama semiotika binatang, yang kedua tanda-tanda bawaan, yang ketiga komunikasi rabaan, yang keempat kode-kode cecapan, yang kelima paralinguistik, yang keenam semiotika medis, yang ketujuh kinesik atau proxemesik, yang kedelapan kode-kode musik, yang kesembilan bahasa-bahasa yang diformalkan, yang kesepuluh bahasa tertulis alfabet tidak dikenal atau kode rahasia, yang ke-11 bahasa alam, yang ke-12 komunikasi visual, ke-13 sistem objek, ke-14 struktur alur, ke-15 teori teks,
ke-16 kode-kode budaya, ke-17 teks estetik, ke-18 komunikasi massa, 19 retorika. Selanjutnya yaitu unsur-unsur simbolik atau tanda dan pemaknaan. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda dan produksi makna. Tanda adalah suatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Tanda tidak terbatas pada benda, ada dan tidak adanya peristiwa. Struktur yang ditemukan dalam sesuatu kebiasaan, semua itu dapat disebut tanda. Semua bendera, isyarat tangan, kata, keheningan, kebiasaan, mode, gerakan, letrak binatang, sikap, rambut memutihkan, bentuk, dan sebagainya itu disebut dengan tanda. Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi. Biasa disebut dengan signifikasi. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan dan konvensi tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk memaknai tanda tersebut. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasi tanda tersebut. Saussure mengembangkan bahasa sebagai suatu sistem tanda. Tanda era sesudah Saussure. Teori linguistik yang paling banyak menandai studi semiotika adalah teori Han Jiolei, seorang struktural Denmark. Pengaruh itu tampak terutama semiologi komunikasi. Teori ini merupakan pendekatan kaum semiotika yang hanya memperhatikan tanda-tanda yang disertai atau maksudnya. Pada dasarnya, ikon merupakan tanda yang bisa menggambarkan ciri utama sesuatu meskipun sesuatu yang lazim disebut objek acuan tersebut tidak hadir. Misalnya, gambar botol berisi cairan hitam adalah ikon dalam botol produk kecap sedap. Menurut French, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarahkan pada pembuktian bahwa setiap tanda ditemukan oleh objeknya. Menurut French, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang dapat berupa sebuah pengalaman, pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Jika sesuatu misalnya lampu lalu lintas memiliki 3 warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna tersebut mempunyai arti atau pesan tersendiri. Jadi, kesimpulan dari materi semiotika ini menjelaskan tentang pemaknaan secara visual atau semiotika karya atau bentuk-bentuk komunikasi grafis ataupun desain grafis. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.